karena dampak ya, dari... Anda kembali di Apa Kabar sangat Indonesia luas. Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Bu Neng, tadi kalau misalnya Bu Neng bilang ada kepastian hukum. Tapi kalau misalnya begini, saya menganalogikan, saya misalnya sama ayah nih, beda agama nih, mau nikah. Terus akhirnya ketika menikah tidak diizinkan, tidak dapat kakak, tidak dapat surat izin. Akhirnya urusan administrasi turunannya kan agak rumit. Pasti. Padahal ya saya sama ayah kan warga negara Indonesia. Sama-sama punya hak untuk administratif gitu. Tapi Anda juga punya kewajiban asasi. Untuk apa? Di antaranya kewajiban di dalam pasal 28I itu ada kewajiban beragama. Hak beragama itu ada di antaranya adalah ada perintah, ada larangan. Nah, larangan itu meskipun tadi disampaikan oleh Mas Nur itu adalah surah Al-Maidah ayat 5 memang membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab, akan tetapi kriteria laki-laki muslim untuk menikah dengan wanita ahlul kitab itu kalau menurut mufassirin di Indonesia seperti Buya Hamka, kemudian Pak Quraish Shihab itu sangat ketat. Harus betul-betul kuat imannya dan anak-anak itu memeluk agama Islam gitu, rumah tangganya secara Islam, nah seperti itu. Tapi di Indonesia ini sudah ada ketentuan larangan untuk orang Islam ya, larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita yang bukan Islam, antara kemudian wanita Islam dengan laki-laki yang bukan Islam. Adanya adalah selain tadi di dalam pasal 2 ayat 1 Yungto pasal 8 huruf F, di situ adalah larangan perkawinan. Pasal 8 itu mengenai larangan perkawinan. Larangan perkawinan dilarang antara dua orang laki dan perempuan yang menurut agamanya itu dilarang kawin. Nah, hal itu untuk orang Islam mengacu kepada KHI. Nah, KHI ada dalam pasal 140C melarang laki-laki muslim menikah dengan wanita yang bukan Islam. Dalam pasal 44 melarang wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang bukan Islam. Apakah itu melanggar HAM? Tidak. Karena kalau di dalam Islam itu adalah perkawinan itu merupakan ibadah. Ibadah itu memang ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Nah, di antaranya juga itu dijamin dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, pasal 28E ayat 1, banyak dalam hal ini. Jadi dalam hal ini menurut saya karena dampak dari perkawinan beda agama itu tidak hanya sekedar katakanlah Ananda Bayu karena dengan ayah, katakanlah ini seumpamanya gitu kan. Tidak hanya sekedar Ananda, tapi anak-anak Ananda bagaimana tentang harta perkawinannya dan tentang hak yang menikah Islam kan harus ada wali nikah dan sebagainya. Itu tanggung jawabnya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan hal itu ada terkait dengan akidah tentunya akan menurut saya, maaf ya Mas Nur, itu akan mengganggu juga rasa kenyamanan dalam beribadah. Nah, rasa kenyamanan ini juga yang kemudian selama konseling dirasakan tidak sih oleh pasangan-pasangan ini yang ya, pasti. akan menikah? Karena itu kan saya selalu baru merekomendasikan mereka yang konseling itu bisa menikah kalau sudah sama-sama nyaman gitu ya. Kan banyak di antara mereka itu datang masih dalam kebimbangan. Penuh keraguan, misalnya secara agama masing-masing itu benar nggak sih, boleh apa enggak, masih pada tahap itu. Nah, baru kemudian kita memberikan penguatan gitu ya. Ini loh kalau dalam Islam seperti ini. Dan saya selalu menyampaikan di Islam itu kan memang ada 3 pandangan ya. Ada yang melarang secara mutlak, yang acuannya Al-Baqarah dan Al-Mumtahanah itu. Lalu ada yang membolehkan sepanjang yang Muslim itu laki-lakinya. Lalu ada juga yang membolehkan meskipun yang Muslim itu perempuannya. Itu semua saya sampaikan. Lalu saya kembalikan ke mereka. Nah, kira-kira mantap, nyaman mengikuti yang mana. Jadi pada saat mereka belum nyaman untuk benar-benar bisa melakukan pernikahan beda agama, saya juga tidak merekomendasikan. Jadi selesaikan itu dulu. Karena itu saya sering mengatakan gini, berbeda agama boleh, tapi keyakinan harus sama. Saya mengatakan begitu. Dan saat ini MA sudah melarang, artinya tidak ada hakim yang akan melegalkan pencatatan pernikahan beda agama. Solusi dari Anda seperti apa, Pak Budu? Ya, sekarang sudah tidak bisa lagi kan di Indonesia? Ya, kalau dari kami memang sekarang sedang berdiskusi dengan teman-teman jaringan gitu ya. Memang pertama yang mau kita lakukan adalah menuntut kepada MA untuk mencabut surat edaran tersebut begitu ya. Karena itu akan merugikan banyak orang. Dan juga sebetulnya peraturan itu kan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya kan. Ya. Jadi selain ada undang-undang perkawinan, ingat kita punya undang-undang nomor 39 tahun 99. Itu tentang hak asasi manusia. Di pasal 10 itu mengatur tentang hak berumah tangga, berkeluarga gitu ya. Nah, jadi ini dalam pandangan kami, mungkin dalam pandangan singkat. Tapi dalam hal ini menurut saya di dalam HAM itu pun juga kita kalau melihat dari undang-undang HAM dari aspek segi mengingatnya itu menggunakan pasal 29. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 145 itu adalah mengenai agama.
Jadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap peraturan perundangan termasuk SEMA itu tidak boleh bertentangan dengan agama. Termasuk SEMA ini menurut saya tidak bertentangan dengan agama. Nah tadi Mas Nur Diminta dicabut. ya menurut saya mungkin hak untuk mengajukan sih judicial review itu boleh-boleh saja, tapi mungkin nanti Mahkamah Agung seperti apa gitu kan. Tapi harapan saya itu tidak dikabulkan. Mengapa? Karena itu berdampak di perkara agama itu tidak hanya sekedar untuk perkara tidak hanya untuk sekedar antara suami istri yang bersangkutan, tapi dampaknya sangat luas. Dan juga terhadap hukum di tanah air kita ya Bu ya. Terhadap hukum dan juga terhadap ketentraman di sini bukan ketentraman antara yang bersangkutan. Tapi kita harus ingat juga keluarga. Yang satu lagi di dalam Al-Quran yang saya ketahui itu tafsiran mengenai tadi Mas Nur ya. Wanita Islam tidak boleh menikah dengan laki-laki bukan Islam. Itu sudah jelas dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Maidah maupun surah Al-Mumtahanah. Sudah ada tadi putusan beberapa dari pandangan ya dari Bu Neng dan juga Mas Nur ya. Tapi kami mohon maaf ya durasinya memang sudah terbatas. Ini pertemuan mereka keempat ya dalam isu yang sama. Mudah-mudahan kita punya waktu dan rezeki lagi nanti bertemu lagi untuk membahas isu yang lain. Terima kasih banyak Mas Nur. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat.